Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai nikmatnya kepada kita, yang kalau kita hitung kita tak akan pernah mampu untuk menjumlahkannya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai nikmat yang paling besar, nikmat iman, yang insya Allah kita semua merasakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengistiqomahkan iman kita. Kemudian nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan berbagai nikmat lain yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, gitu ya. Termasuk juga pada hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian rutin Senin pagi, masuk bulan Sya'ban. Tanggal berapa ibu-ibu sekarang? Tanggal 11 ya. Tanggal 11, karena 1 Sya'ban itu mulainya 31 Januari, sehingga ketika sekarang tanggal 10 Februari berarti tinggal nambahi 1 gitu ya, tanggal 11 Sya'ban ya. Insya Allah kita akan melanjutkan hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis yang ketiga. Insya Allah tidak panjang ya, cukup pendek begitu, dan insya Allah lebih mudah untuk kita hafal. Nah, kita baca bersama-sama. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Jadi ini nama kunyah beliau begitu ya, Abi Abdurrahman. Dan seperti yang pernah kita singgung, Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menyebutkan sahabat yang menjadi perawi pertama, maka beliau akan menyebutkan nama lengkapnya, nama isim dan juga nama kunyah, meskipun nama lakab jarang beliau sebutkan begitu ya. Ini nama kunyahnya Abi Abdurrahman. Nah, nama asli beliau adalah Abdullah. Nama ayah beliau Umar, nama kakeknya adalah Al-Khattab. Jadi an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, kemarin hadis pertama, hadis kedua itu radhiyallahu anhu. Nah, kalau hadis ketiga kenapa radhiyallahu anhuma? Kalau radhiyallahu anhu berarti untuk doa untuk berapa orang? Untuk satu orang. Hu itu kan huwa, dia satu orang, laki-laki gitu ya, huwa. Nah, kalau huma ini doa untuk berapa orang? Untuk 2 orang. Nah, berarti siapa yang didoakan? Radhiyallahu anhuma di sini. Yang didoakan adalah Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dua-duanya adalah sahabat. Jadi salah satu sunnah ketika menyebut nama sahabat, kita mendoakan radhiyallahu anhu kalau satu orang. Kalau seperti ini, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah itu sahabat, Umar juga sahabat, maka yang doa kita bunyinya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau yang disebut itu para sahabat, radhiyallahu
anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Dan ini luar biasa adabnya Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain gitu ya, ketika menyebutkan nama sahabat. Abdullah bin Umar ini masuk Islam sejak kecil, pada usia 7 tahun. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka segera dia juga mengajak anaknya untuk masuk Islam. Ini kalau Umar bin Khattab masuk Islam, kita semua hafal ceritanya ya. Jadi waktu itu Umar itu termasuk orang yang termakan oleh propagandanya tokoh-tokoh Quraisy, bahwa ini ada seorang yang mengaku sebagai nabi dan kemudian dia mendakwahkan agamanya. Dengan dakwahnya itu dia merusak tatanan masyarakat yang sudah berlangsung lama, merusak tradisi, termasuk juga merusak persatuan. Sehingga Umar ini terpancing untuk membela status quo tradisi Quraisy. Dia kemudian dengan penuh amarah mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menenteng pedang gitu ya. Nah, di tengah jalan ketemu dengan salah seorang sahabat. Lalu ditanya, wahai Umar, engkau mau kemana kok bawa pedang? Aku akan mencari Muhammad, aku akan membunuhnya. Kata sahabat ini, bagaimana mungkin engkau akan membunuh Rasulullah sementara adikmu sendiri sekarang sudah jadi pengikutnya? Adiknya Umar siapa namanya? Yang disebut oleh sahabat ini, Fatimah binti Khattab. Maka Umar tidak jadi mencari Rasulullah, tapi ke rumah adiknya. Nah, dekat di rumah adiknya itu terdengar sayup-sayup bacaan Al-Quran. Ternyata waktu itu Fatimah binti Khattab ini bersama dengan suaminya sedang diajari oleh sahabat yang lain. Nah, ini yang kemudian oleh sebagian organisasi Islam itu diterapkan dalam bentuk apa yang diistilahkan misalnya halakoh atau istilah yang lain gitu ya. Ada yang menyebut upah begitu ya. Nah, siapa nama suaminya Fatimah binti Khattab itu? Namanya adalah Said bin Zaid. Nah, siapa nama pembinanya, nama murabinya gitu ya, bahasa kita gitu ya. Gurunya pada saat itu Khobab bin Al-Ard. Nah, jadi cuma bertiga waktu itu. Dan forum-forum semacam itu di periode Makkiyah itu banyak. Karena mereka dalam periode yang kata Syekh Munir Al-Ghadban itu siriyatut dakwah wa siriyatut tandim. Jadi dakwahnya rahasia, struktur dakwahnya juga rahasia, sehingga menggunakan pola seperti itu. Nah, sahabat yang hanya 3 orang, kadang-kadang 8 orang, itu kemudian nanti secara lengkap dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nah, itu yang ada yang menyebut, oh itu berarti halaqah kubro. Ada yang menyebut, oh itu berarti Lailatul Katibah. Oh itu berarti ya pakai nama macam-macam. Kalau waktu dulu di Sirah Nabawiyah tidak ada namanya gitu ya. Yang penting ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh sahabat, jumlahnya terbatas, dan ada pembinaan yang secara langsung dibina oleh Rasulullah dalam bentuk yang lebih besar, kumpulan dari beberapa pertemuan terbatas itu. Nah, waktu itu Umar kemudian masuk lalu bertanya, apa yang kalian baca tadi? Apa? Kami kan nggak baca apa-apa gitu. Karena waktu Umar masuk sudah berhenti nggak baca apa-apa. Nah, Umar tahu kalau adiknya menyembunyikan sesuatu, maka itu diminta sampai Umar ini
memukul adiknya hingga berdarah. Nah, melihat adiknya berdarah, ya, adik iparnya juga kena tampar berdarah, itu Umar kemudian kasihan gitu ya. Lalu kata Fatimah, engkau najis, tidak boleh memegang lembaran ini karena ini berisi ayat Al-Quran. Kalau engkau mau memegang dan membacanya, silahkan engkau mandi dulu. Maka Umar nurut, Umar mandi. Kemudian setelah itu Umar membaca, dan ternyata yang dibaca itu adalah surat Toha. Nah, itu yang menjadi hidayah bagi Umar bin Khattab, lalu beliau masuk Islam. Tetap setelah itu beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di rumah Arqam bin Abi Arqam, tetapi bukan dalam rangka membunuh beliau, tetapi dalam rangka membunuh masa jahiliyahnya Umar, mengakhiri masa lalunya, dan kemudian memulai babak baru sebagai seorang sahabat. Jadi Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Dan sejak Umar bin Khattab masuk Islam, kata Syekh Munir Al-Ghadban, periode dakwahnya itu kemudian berganti dari Siriyatut Dakwah wa Siriyatut Tandim menjadi Siriyatut Dakwah, dari Jahriyatut Dakwah wa Siriyatut Tandim menjadi Jariyatut Dakwah wa Jahriyatut Tandim. Jadi dakwahnya sudah terbuka dan juga strukturnya juga terbuka, karena Umar itu ngajak para sahabat itu untuk tawaf secara terbuka, sehingga sejak saat itu orang-orang tahu, oh ini yang sudah masuk Islam. Jadi satu rombongan dipimpin oleh Umar, satu rombongan dipimpin oleh Hamzah. Nah, itu yang kemudian secara terbuka orang-orang Quraisy itu jadi tahu, oh ini yang sudah masuk Islam. Nah, jadi kalau yang tadi itu masih Jahriyatut Dakwah wa Siriyatut Tandim ya, ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam menjadi Jahriyatut Dakwah wa Jahriyatut Tandim. Nah, Umar juga kemudian mengajak anaknya Abdullah bin Umar, yang sering juga disingkat menjadi Ibnu Umar ya, untuk masuk Islam. Sehingga Ibnu Umar itu masuk Islamnya sejak usia 7 tahun ya. Nah, nanti ketika Abdullah bin Umar ini hijrah, beliau hijrahnya lebih dulu ke Madinah, setelah itu baru Umar. Nah, ini oleh sebagian ulama yang kemudian ada yang memahami Abdullah bin Umar itu masuk Islam lebih dahulu, padahal sebenarnya masuk Islamnya justru duluan Umar, karena Umar yang mengajak Abdullah bin Umar. Nah, setelah masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah, nah Abdullah bin Umar ini semakin tekun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi periwayat hadis yang kedua terbanyak setelah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan berapa? 2630 hadis. Jadi sekitar separuhnya Abu Hurairah. Dan Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai salah satu ulamanya sahabat, karena ada istilah untuk sahabat-sahabat yang abadilah, 4 Abdullah ulamanya para sahabat. Nah, siapa saja ini? Yang sudah ketemu salah satunya Abdullah bin Umar. Yang lain Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nah, satunya siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, ini 4 Abdullah yang semuanya menjadi ulama di kalangan para sahabat. Dan juga Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai sahabat yang peniru Nabi paling presisi ya. Jadi beliau ini sangat tinggi komitmennya untuk mengamalkan sunnah, sehingga ketika mendengar hadis dari Rasulullah atau melihat apa yang dilakukan Rasulullah, maka beliau akan sekuat tenaga untuk meneladani dan menirunya.
Bahkan diriwayatkan sampai Rasulullah kalau berjalan, kaki Rasulullah menginjak tanah yang mana, maka Abdullah bin Umar itu akan berusaha mengikutinya. Oh, Rasulullah tadi menginjakkan kaki di sini, kemudian setelah itu di sini, kemudian di sini, di sini. Nah, itu sampai ditiru oleh Abdullah bin Umar. Nah, ini luar biasanya beliau. Nah, beliau inilah yang kemudian meriwayatkan hadis ketiga Arba'in Nawawi ini. Qala, Abdullah bin Umar berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Bunia, napa artinya bunia? Bunia ini fi'il mabni majhul dari bana. Nah, bana itu apa? Bana itu dia membangun. Nah, bunia itu dibangun. Jadi buniyal islamu, Islam dibangun ala apa? Atas. Khamsin, 5. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara atau 5 rukun. Jadi hadis ini menggambarkan Islam itu seperti bangunan dan rukunnya atau tiangnya itu ada 5. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadat atau kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Wa dan iqami, nah, as-shalah, salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa dan itai apa namanya, menunaikan gitu ya. Az-zakah, zakat. Wa dan haji al-bait, Baitullah maksudnya ya, berhaji ke Baitullah. Wa dan saumi Ramadan, puasa Ramadan. Jadi 5 ini gitu ya. Kalau urutan-urutannya itu sebagaimana hadis kedua. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji ya. Nah, tapi kalau di hadis ini itu haji disebutkan terlebih dahulu baru puasa. Tapi intinya sama, para ulama menjelaskan bisa jadi ini tidak menunjukkan urutan gitu ya. Bisa jadi juga memang pada saat Abdullah bin Umar menerima hadis ini, Rasulullah menyebutkan haji terlebih dahulu. Dan ini tidak menunjukkan urutan rukun Islam. Para ulama memakai urutan rukun Islam itu hadis Jibril, hadis yang kedua Arba'in Nawawi yang bulan lalu kita bahas. Jadi rukun Islam ada 5 ini, dan 5 ini satu kesatuan. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang yang dia meninggalkan 5 rukun Islam ini, menolak 5 rukun Islam ini, maka dia kafir. Kalau ada yang apa istilahnya, menolak salah satunya, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, maka dia bukanlah muslim. Tapi kalau dia meyakini kelima-limanya tapi meninggalkan salah satunya, entah karena malas atau apa, maka dia adalah fasik. Nah, ini kata Syekh Mustafa Al-Bugha. Nah, kita rinci dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah
syahadat la ilaha illallah. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, menjadi busra, menjadi kabar gembira bagi kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan dengan ikhlas, jadi mengucapkannya itu yakin ikhlas. Dari hadis ini nanti dipakai oleh para ulama untuk membuat satu kesimpulan, tentu saja dengan berbagai dalil yang lain, termasuk hadis yang lain, ya, bahwa orang yang beriman itu sekecil apapun imannya, itu nanti dia akan masuk surga meskipun kadang mampir dulu ke neraka. Nah, kita kan pengennya langsung masuk surga gitu ya, karena ya masuk neraka itu kita tidak kuat gitu ya. Nah, di dunia saja begitu ya, ketika kita sakit itu sudah begitu berat gitu ya, padahal sakit di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat. Rasulullah menjelaskan siksa neraka yang paling ringan itu batu atau kerikil neraka yang membara, ketika diinjak oleh kaki maka otaknya itu akan mendidih. Dibayangkan, otak sampai mendidih hanya menginjak satu kerikil neraka, diinjak dengan kaki, otak ikut mendidih. Nah, itu saking panasnya api neraka, saking beratnya siksa neraka. Makanya kalau ada istilah, kalau di Al-Quran itu kan orang-orang Yahudi yang disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kalau di zaman sekarang kadang-kadang malah ada orang, tidak apa-apa masuk neraka, kok malah kumpul karo artis. Nah, ada yang kayak begitu, dianggapnya di neraka itu ini kayak konser atau kayak apa gitu ya. Ya pasti tidak kuat kita di neraka. Makanya sampai ada pujian apa itu yang ilailastulil firdausi ahla itu, wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya itu bukan ahli surga firdaus, tetapi saya tidak kuat kalau masuk neraka jahim. Apa lanjutannya? Ilailastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi. Maka anugerahkanlah kepadaku pintu taubatmu dan ampunilah dosaku. Karena kalau kita sudah diampuni oleh Allah, ya jadi pantaslah jadi ahli surga begitu ya. Nah, itu ya satu hal yang luar biasa begitu ya. Sebuah kalimat yang menyadari bahwa kita ini bukan ahli surga, bukan ahli surga firdaus. Kayak gak pantas masuk surga gitu ya. Tapi nggak kuat, ya Allah, kalau saya ini masuk neraka, maka ampunilah saya. Nah, kalau sudah diampuni nanti ya pantas-pantas didik lah gitu ya, masuk surga. Ini luar biasanya. Makanya kita itu perlu untuk bersyukur gitu ya, banyak bersyukur, dijadikan sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu saja sudah luar biasa. Sudah ada jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, di Al-Quran itu juga ada beberapa ayat yang bunyinya la ilaha illallah maupun misalnya la ilaha illa anta, yang artinya sama begitu ya. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, misalnya ada fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum
wa maswaakum. Itu di juz 26 ya. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan dia mengampuni dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak disembah. Dan kita berupaya untuk menjaga kalimat syahadat ini, nah jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun Islam yang pertama, syahadat. Nah, orang yang belum masuk Islam, kalau mau masuk Islam harus mengucapkan syahadat, karena syahadat ini madkhul ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Tapi kalau kita seorang muslim, nah itu tidak perlu lagi mengucapkan syahadat. Sudah dari kecil ketika dilahirkan dalam keluarga muslim, lingkungan muslim, maka ya sejak lahir kita sudah menjadi seorang muslim. Apa hadisnya itu? Bunyi apa namanya? Yang yuladu alal fitrah itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah, artinya dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi sebagai seorang muslim. Jadi fitrahnya itu muslim, fitrahnya itu beriman. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, aw yunasirani, atau menjadikannya Nasrani, aw yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Maka kita bersyukur gitu ya. Juga kemudian patut untuk berterima kasih kepada orang tua kita gitu ya. Kita ditakdirkan oleh Allah lahir di keluarga muslim, menjadi muslim sejak kecil gitu ya. Dan kita juga berupaya menjaga lingkungan yang islami untuk anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Nah, ini rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Dan kita di bulan Sya'ban ini pertengahan ya, antara Rajab dengan Ramadan. Rajab itu ada Isra Mi'raj. Nah, pembahasan tentang sholat itu umumnya kita diingatkan di bulan Rajab. Nah, kita juga sekarang bersiap-siap menghadapi Ramadan dengan ibadah utamanya itu adalah puasa. Nah, mendirikan sholat, nah, yang wajib, yang menjadi rukun Islam itu ya sholat 5 waktu. Nah, ini kita jaga dalam kondisi apapun, jangan sampai sholat ini ditinggalkan. Dan yang luar biasa, ketika kita sholat, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang kemudian perlu tiap saat kita berupaya untuk memperbaiki sholat kita agar sholat kita khusyuk, dan sholat yang khusyuk itulah yang kata para ulama akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat kita khusyuk dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Nah, sholat itu pengaruhnya akan sangat besar. Sehingga kalau ada yang salah gitu ya, misalnya di Indonesia ini kan kasus korupsi itu kan menjadi kasus yang besar gitu ya. Salah satu problematika besar di bangsa Indonesia, di negara kita itu adalah korupsi. Kalau yang terbaru kemarin sampai berapa triliun itu yang viral, kemudian ada meme, wah korupsi segitu dihukum 6 tahun. Nah, kemudian ada yang bikin meme kan 13 triliun atau berapa? 131 triliun. Oh, 271 triliun ya. Kan sampai ada yang bikin meme, beri saya 271 triliun, saya mau
di penjara 6 tahun gitu ya. Tapi kalau itu korupsi ya jangan mau begitu ya. Meskipun hanya 6 tahun hukumannya, tapi nanti perhitungan di akhiratnya kita tidak akan kuat gitu ya. Ya kayak tadi. Wala aqwa 'alan naril jahim, kita tidak akan kuat di neraka. Gitu. Makanya yang penting itu ya halal dulu gitu ya. 271 triliun kalau halal, nah itu luar biasa. Itu dimakan berapa turunan habisnya? 271 triliun, banyak ya. Nolnya berapa itu? Itu kalau uang lembaran 100 ribuan berarti berapa kontainer? Satu rumah. Karena kalau 1 miliar itu misalnya 1 koper, ya misalnya kan, saya juga belum pernah pegang uang segitu gitu ya. 1 triliun itu kan 1000 miliar, berarti 1000 koper itu baru 1 triliun. Nah, yang tadi berapa? 271. Berarti kalau 1000 koper itu 1 rumah, berarti 271 rumah. Ya banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga kalau ada misalnya orang muslim kemudian dia sholat kok korupsi sampai triliun, tapi yang triliunan korupsinya itu muslim atau enggak itu? Bukan ya, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya muslim kemudian korupsi sampai sebesar itu, terus kelihatan sholat, bukan sholatnya yang salah. Dipastikan nanti pasti sholatnya itu cacat, entah enggak lengkap 5 waktu sehari gitu ya. Kalaupun lengkap itu ya tidak mungkin dia berjamaah dan tidak mungkin dia khusyuk. Nah ini karena memang juga ada hadis lain kan, yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari kemunafikan dan selamat dari neraka. Nah, apalagi kalau sholatnya khusyuk, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan berarti kemudian dibalik gitu ya. Wah, saya masih bermaksiat kalau gitu enggak sholat. Nah, ini godaannya setan. Jangan sampai kita malah tergoda setan yang lebih parah gara-gara ada yang belum kita hentikan dari 1-2 kemaksiatan, terus kita ndak sholat gara-gara wah sholat saya ndak pengaruh. Lanjutkan saja sholatnya, perbaiki agar khusyuk, insya Allah nanti maksiatnya akan berhenti. Jadi kalau misalnya ada di antara umat Islam gitu ya, di antara kaum muslimin, saya masih judi, masih judol, tetap harus sholat lanjut. Insya Allah nanti suatu saat judulnya akan hilang ketika sholatnya ini istiqomah. Oh, saya masih minum minuman keras, suka minum bir. Nah, lanjut sholatnya, jangan berhenti. Nah, sholatnya insya Allah nanti yang akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, saya masih melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Lanjut terus sholatnya, insya Allah sholatnya ini yang akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Demikian pula sholat ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dalam 2 ayat gitu ya. Yang satu itu didahului dengan menyebut dulu, menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau di ayat yang satunya langsung wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kata sebagian ulama, apapun masalah kita, sebelum jauh-jauh kita mencari solusi, perbaiki sholat kita.
Dan insya Allah ketika kita sholat, ketika kita sabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi yang terbaik. Jangan sampai dibalik, karena ada juga cerita begitu ya dari teman gitu ya, yang sempat tidak sholat sekitar 2 bulan gara-gara dia mengambil kesimpulan, saya ini loh sholat terus tapi kok masih dapat ujian kayak gini gitu. Wes kalau gitu saya tidak sholat. Itu sampai sekitar 2 bulan. Tapi alhamdulillah kemudian dia bertobat. Justru ketika kita sholat, kadang-kadang ya namanya manusia, bahkan ketika keimanan kita kuat, itu ujiannya kadang-kadang semakin besar. Dan yang paling besar ujiannya itu kan para nabi. Ada yang misalnya ujiannya sakit, ada nabi yang diuji sakit, Nabi Ayub. Ada yang ujiannya itu perasaan, takut, gelisah dan sebagainya. Ada nabi yang diuji seperti itu. Nabi Musa itu kan beliau sampai buronan dalam kondisi takut gitu ya. Dikejar-kejar oleh Fir'aun sehingga lari mencari suaka ke negeri Madian. Kemudian mendapatkan suaka dari Nabi Syuaib. Ada nabi yang diuji dengan berbagai ujian, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari oleh penduduk Taif dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Nah, kita kan tidak sampai ya dakwah kemudian dilempari orang dengan batu kan enggak. Paling ya dilempari dengan kata-kata begitu. Jadi lebih ringan. Gitu. Tapi luar biasanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kemudian mensabdakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan dan dijadikan penyejuk hatiku itu ada dalam sholat. Jadi ada masalah apapun, kum ya Bilal arihna bis shalah. Bangkit wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Nah, termasuk sahabat kalau Ali bin Abi Thalib itu ada masalah, beliau kemudian ke masjid untuk sholat. Yani wa iqamis shalah. Kemudian yang ketiga wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, antara sholat dengan zakat ini terkait erat. Sholat itu ibadah apa? Badaniyah gitu ya. Ibadah jasadiyah. Nah, sementara zakat itu ibadah maliyah. Dan dua-duanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dan di Al-Quran itu antara sholat dengan zakat itu sering disambung. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, lalu ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, beliau memerangi mereka. Zakat ini nanti momentumnya juga bulan Ramadan ya, meskipun nggak harus bulan Ramadan, tapi umumnya lebih banyak yang mengeluarkan zakat mal itu dipaskan bulan Ramadan. Ya. Sebelum waktunya tiba dikeluarkan dulu di bulan Ramadan, menurut para ulama memang boleh untuk mengejar fadilahnya. Kalau zakat fitrah ya pasti ya di bulan Ramadan gitu ya, di akhir Ramadan gitu ya. Dan jangan sampai lupa gitu ya zakat fitrah, karena memang ada kasus itu yang lupa, asik dengan agenda-agenda Ramadan, nah lupa dengan zakat fitrah. Ini jangan sampai gitu ya. Tapi biasanya akan diingatkan kan oleh takmir masjid gitu ya, sehingga sebelum sholat Id kalau baru ingat ya alhamdulillah masih ingat gitu ya. Karena kalau sudah selesai sholat Id jadinya kan sedekah, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah, nah, zakat mal, nah ini yang lebih besar. Nah, yang diperangi oleh Abu Bakar itu zakat mal. Karena kalau zakat fitrah itu kan enteng sekali. Berapa zakat fitrah? Ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang membulatkan biar lebih aman menjadi 3 kilo gitu ya. Meskipun 3 kilo kan itu ringan gitu ya. Makanya zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua orang, termasuk yang masih bayi, termasuk bahkan budak pun mengeluarkan zakat
fitrah, nah, nanti ya ditanggung oleh tuannya. Kalau bayi anak-anak ya ditanggung oleh orang tuanya begitu. Ini zakat fitrah. Pokoknya punya makanan pokok yang cukup untuk hari raya begitu ya, dan bisa mengeluarkan zakat fitrah, ya wajib zakat fitrah. Nah, kemudian wahajil bait, berhaji ke Baitullah. Nah, ini juga salah satu kewajiban gitu ya, sehingga ketika kita belum menunaikan kita harus merencanakan. Kita berusaha gitu ya. Semoga kemudian bisa semuanya berhaji ke Baitullah. Nah, yang kelima wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini yang sebentar lagi tiba begitu ya, yang mungkin perlu untuk kita ingat kembali, meskipun setiap tahun itu sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah nanti ketika kita mengkaji Safinatun Najah juga akan kita bahas, tapi kan pembahasannya agak belakangan itu. Puasa Ramadan. Kalau yang wajib siapa saja? Yang wajib puasa Ramadan. Syarat pertamanya, syarat wajibnya muslim gitu ya. Kalau tidak muslim ya tidak wajib puasa Ramadan. Yang kedua balik gitu ya. Balik sudah kita bahas waktu kita mengkaji Safinatun Najah, itu masih ingat ya. Tanda balik itu ada 3 gitu ya. Laki-laki maupun perempuan kalau sudah 15 tahun meskipun tidak ada tanda-tanda yang lain itu sudah balik. Yang kedua bagi perempuan, meskipun belum 15 tahun tapi sudah haid, nah itu sudah balik. Kemudian laki-laki maupun perempuan ya, kalau sudah mimpi basah meskipun belum 15 tahun juga menjadi balik. Nah, ini kita dua-duanya sudah memenuhi gitu ya. Muslim, kemudian balik. Kemudian yang ketiga apa? Berakal ya. Jadi kalau orang gila tidak wajib. Nah, kita kan memenuhi juga ya yang ketiga ini ya, berakal gitu ya. Kemudian apa lagi? Kenapa? Ya, apa namanya? Kuatlah untuk berpuasa begitu ya. Karena nanti kalau sudah tua kemudian sudah tidak mampu untuk berpuasa, nah itu nanti wajibnya bayar fidyah begitu ya. Nah, kemudian puasa itu apa? Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena puasa ini luar biasa. Puasa luar biasa, ibadah yang tidak kelihatan, ibadah yang potensi ikhlasnya paling besar. Dan nggak ada orang yang tahu puasa atau enggak. Kalau sholatnya di masjid itu kelihatan. Bayar zakatnya di misalnya badan amil zakat atau lembaga amil zakat, nah itu kelihatan. Haji apalagi itu, haji itu bisa diantar orang sekampung gitu ya, kelihatan. Tapi puasa itu tidak kelihatan, dan hanya orang-orang beriman yang akan menunaikan puasa. Makanya luar biasa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Karena umat-umat terdahulu itu juga mereka semuanya ada syariat puasa. Tetapi puasanya tidak sama ya. Contoh puasanya Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak. Nah, mana yang lebih ringan antara sehari puasa sehari tidak dengan puasa kita hanya di bulan Ramadan?
ya ringan kita gitu ya. Nah sekarang puasa Daud menjadi sunnah gitu ya. Ada kaum terdahulu itu yang puasanya setiap 3 hari, 3 hari setiap bulan. Jadi kalau dijumlah ya akhirnya sama gitu ya. Oh lebih besar ya, karena 12 bulan. 12 bulan kali 3 berarti 36 hari, lebih banyak gitu ya. Nah yang sekarang itu bagi kita juga menjadi sunnah, menjadi puasa Ayyamul Bid gitu ya. Sholat juga demikian. Dulu kaum terdahulu juga ada kewajiban sholat meskipun kaifiyahnya itu berbeda. Contoh misalnya pada zaman Nabi Sulaiman itu berdirinya lama sekali. Makanya kalau kita baca di Al-Quran kisah Nabi Sulaiman itu, beliau wafat tapi nggak ada yang tahu. Setelah sekian lama beliau sholat sambil berdiri itu, tahunya ketika tongkatnya dimakan rayap, kemudian beliau jatuh. Jadi kalau sholat di zaman sekarang kan langsung ketahuan, kenapa kok dari tadi berdiri terus, kan aneh. Tapi kalau di zaman dulu, saking lamanya berdiri, sampai dianggap itu sedang sholat gitu ya. Jadi kewajiban sholat, kewajiban puasa itu juga ada gitu ya di umat-umat sebelumnya, hanya saja kaifiyahnya yang berbeda. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah ini juga luar biasanya. Puasa itu membentuk takwa. Jadi kalau sholat tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian puasa itu membentuk takwa. Mulai dari pengendalian diri. Makanya Rasulullah itu beliau berpesan kepada para pemuda dalam rangka untuk menjaga syahwat itu, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan, punya ba'ah, hendaklah segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Tetapi kalau yang tidak mampu, belum mampu, fa'ilam yastati fa'alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi perisai. Makanya kalau ada di antara para pemuda gitu ya, mungkin adik-adik kita, anak-anak kita gitu ya, yang sudah waktunya menikah tapi masih belum punya kemampuan. Kemampuan ini lebih khusus ba'ah begitu ya. Ba'ah itu kemampuan memberikan nafkah secara khusus. Karena di zaman sekarang generasi Gen Z itu kan banyak yang menunda nikah karena masalah ekonomi gitu ya. Nah itu yang dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Karena puasa itu ya salah satu jalan setan untuk menggoda itu kan dengan kekuatan seseorang, termasuk juga ketika orang itu makan punya banyak tenaga, itu syahwatnya juga bisa berpotensi semakin besar. Tapi kalau puasa, nah itu akan terkendali. Itu sehingga dibahas oleh para ulama, oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, oleh Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, sampai dengan kitab-kitab ulama yang lain terkait dengan tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita ingin mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu dan syahwat kita, itu terapi yang paling efektif itu adalah dengan memperbanyak puasa. Nah di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa 1 bulan penuh. Dan puasa ini luar biasa karena kalau pahala yang lain itu ada batasannya. Secara umum kebaikan itu pahalanya berapa kali lipat? 10. Ada ndak yang disebutkan jumlahnya banyak tapi ada angkanya lebih dari 10? Baca Al-Quran disebutkan 1 huruf 10. Kemudian secara umum orang ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Sholat berjamaah 27 derajat gitu ya. Kalau infak 700 kali lipat gitu ya. Tetapi puasa
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ila masya Allah, sampai dengan yang dikehendaki Allah, unlimited pahalanya. Bisa jadi lebih dari 700 kali, bisa jadi kurang, tergantung kualitas kita. Karena ada juga orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar. Ini kan iman. Maka kemudian, nah ini kita menyambut Ramadan pas dengan bahas hadis Arba'in Nawawi yang ketiga, dan rukun Islam yang disebutkan di sini yang ketiga itu adalah yang kelima itu puasa Ramadan, meskipun kalau secara umum yang keempat ya puasa Ramadan gitu ya. Ini bagaimana kita menata hati kita agar ikhlas gitu ya. Kita juga berupaya untuk mengilmui terkait dengan Ramadan, dan semoga nanti kemudian kita puasanya lebih berkualitas dan kemudian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat takwa, dan nanti bersama-sama kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena ada satu pintu surga yang dikhususkan untuk ahli puasa. Ya minimal puasa Ramadan gitu ya. Namanya pintu apa? Pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Nah, itu yang puasa yang akan dipanggil dari pintu itu. Baik, insya Allah begitu hadis ketiga. Monggo mungkin jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.